Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang menu master pegawai. Nah, master pegawai di aplikasi mobile GoGesi ini berkaitan dengan 4 menu ya. Pertama, master pegawai itu sendiri. Yang kedua, master jabatan. Yang ketiga, absensi pegawai. Dan yang keempat, histori absensinya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita coba tambahkan dulu pegawainya ya. Kita swipe dulu, kita cari master pegawai. Kita klik. Nah, di sini gudang atau cabangnya kita pilih misalnya yang Gria Sarana. Oke, di sini ada list pegawainya. Kita tambahkan baru misalnya tambah. Nah, ini gudang dia, maksudnya cabang dia. Ketika kita punya banyak cabang, tentunya kita harus tahu tuh statistika pegawai kita yang di cabang ini, efisiensi kerjanya seperti apa. Nah, dibuatlah cabang supaya nggak tercampur gitu ya. Dan ini juga fungsinya nanti untuk absensi si pegawai mengikuti dengan titik lokasi cabang tersebut. Nah, sekarang kita masukkan NIP-nya ya, misalnya 320. Misalnya di sini namanya Paijo. Nah, kemudian jabatannya misalnya teknisi. Nama di mesin itu nama penggunanya ya, untuk absensinya kita masukkan lagi aja Paijo. Kemudian nomor kartu mesin itu urutannya, misalkan kita masukkan 55. PIN-nya bebas. Sebentar saya coba disamakan ya jadi 55. Kemudian gaji dia berapa dalam 1 bulan atau 1 minggu atau sesuai periode yang kita inginkan ya. Misalnya saya akan masukkan dia gajinya 2 juta. Kemudian kita simpan. Oke. Kemudian hasil simpan tadi kita cek lagi ya, datanya udah benar atau belum. Kita cari lagi tadi Pak Ijo. Nah, ini kita klik detail. Oh, sudah benar ternyata. Atau misalnya, oh saya mau rubah ternyata jabatannya itu bukan teknisi. Kita cancel dulu ya, kita klik edit. Nah, kita ubah di jabatan sini, kita klik jadi sales misalnya, lalu kita simpan. Oke. Nah, gimana caranya kita nambahin jabatan yang kayak tadi tuh, yang kayak sales atau ke teknisi atau ke administrasi. Nah, itu kita gunakan di master jabatan. Tapi sekarang kita coba di master pegawai dulu ya. Misalnya kita mau hapus pegawai Hafiz misalnya, kita delete aja, klik delete. Nah, kemudian udah nggak ada ya Hafiz di sini. Atau misalnya Chandra kita pindahin dari Gria Sarana Informatika ke Tasikmalaya, kita simpan. Oke. Nah, di sini nggak ada Chandra ya, tapi ketika kita ubah gudangnya ke Tasikmalaya, nah Chandra sudah pindah ke sini. Nah, kemudian kita akan belajar cara tambahin jabatannya ya. Karena di sini kan misalnya Chandra belum punya jabatan. Kita kembali dulu ya, kita cancel kembali. Kita cari di sini namanya master jabatan. Kita cari swipe kanan master. Nah, ini ya master jabatan. Nah, kita tambahkan di sini jabatannya misalnya IT staff. Atau akuntansi misalnya. Oke, nah misalnya kita mau hapus nih yang akuntansinya, klik aja hapus, delete. Atau IT staff-nya kita ganti jadi IT developer. Kita klik aja, kita ganti jadi IT developer. Nah, terus kita tambah lagi misalnya IT teknisi. Kita simpan lagi. Nah, udah muncul ya. Sekarang kita cek di master pegawainya apakah udah muncul. Kita kembali dulu. Nah, kita coba masuk lagi ke master pegawai ya. Master pegawai. Nah, ini kita klik. Tadi itu yang mau kita rubah jabatannya itu Chandra ya. Kita masuk lagi ke gudang Tasikmalaya. Kita klik edit yang Chandra. Kita masukkan jabatannya misalnya IT teknisi. Kita simpan. Oke. Nah, seperti ini. Kita lihat detailnya. Oh, sudah ya. Di sini juga sudah ada tertera jabatan dia IT teknisi.
Sekarang kita gunakan absensi ya, setelah nama pegawai kan kita butuh absensi. Nah, syarat pegawai bisa absensi adalah dia punya user mobile dan juga punya master dia sebagai pegawai. Maksudnya apa? Master dia sebagai pegawai itu NIP-nya di sini. Jadi untuk merekapnya kita butuh dari master pegawai ya. Contohnya kita mau merubah punya Pak Ijo ya. Nah, kita pindah lagi ke Gria Sarana Informatika. Kita cari Pak Ijo. Nah, ini NIP-nya kan 320 ya. Nah, kita ingat NIP yang 320 ini kita masukin ke master user. Kita kembali dulu. Oke, nah sekarang kita masuk ke master user. Kita cari. Nah, ini daftar user. Nah, misalnya siapa nih pegawai mana yang kita mau konekin ke user mana gitu. Misalnya kita pilih user Oscar Haris, kita konekin ke pegawai Pak Ijo. Kita klik aja build app yang di sini, kita klik. Nah, kemudian dimasukkan NIP yang tadi di pegawai Pak Ijo. Ini custom ya. Kita mau masukin pegawai mana ke user mana itu menyesuaikan. Contohnya kita masukin ini ya. Dari user Oscar Haris, dia pegawainya, nama pegawainya Pak Ijo misalnya. Kita masukkan NIP-nya 320. Kita update. Oke, kita reload. Kemudian kita cobain ya absensinya, kita kembali dulu. Nah, kita klik ke absensi. Nah, kemudian kalau masuk dia klik masuk. Oke. Kalau klik absensi kemudian pulang, kita langsung aja klik pulang. Posisi di sini, posisi absensi dia bisa dilakukan kalau jarak kita 10 meter di area titik lokasi cabangnya gitu. Nah, misalnya Gria Sarana kita tetapkan di sini ya, kemudian kalau absensi kita di luar 10 meter, kita nggak bakal bisa absensi. Harus geser dulu, kita deketin titik lokasinya sampai fix, kemudian kalau sudah di area yang hitam ini, baru kita bisa absensi. Kemudian ini karena udah selesai, kita udah pulang, kita oke aja. Kita kembali. Nah, nanti ketika misalnya kita belum masukin NIP ke daftar user, ketika kita klik absensi pegawai, dia nggak bakalan masuk ke map kayak gini. Nah, cobain ya, kita hapus lagi NIP dari Oscar Haris tadi. Daftar user lagi, kemudian klik kode build up. Kita update lagi. Oke. Kita reload. Kita back. Kita klik absensi. Nah, dia nggak jadi ya, karena tadi kan udah dihapus NIP-nya. Nah, kemudian gimana kalau saya mau lihat tentang history atau rekap atau detail dari yang absensi tadi di antara semua pegawai? Kita swipe aja, cari history absensi. Nah, sekarang kita udah masuk ke menu history absensinya. Yang pertama kita lakukan adalah pilih gudang di sini. Karena bahan baku kan belum kita masukin ya pegawainya siapa. Nah, kita ubah ke Gria Sarana ya misalnya. Nah, akan muncul tampilan detail. Ini Pak Ijo, dia datang tanggal 16 bulan 7 2021 itu jam 10 lebih 7 menit. Kemudian dia pulang di tanggal 16 juga. Bulan Juli juga 2021 jam 10 lebih 7 menit ya. Sekarang kita mau lihat nih rekapnya dalam 1 bulan berapa sih efisiensi pegawainya. Dari detail kita klik aja ke rekap, kita klik. Nah, ini rekapannya ya. Di sini misalnya Ame jabatannya belum ada, dia belum hadir, tapi Pak Ijo udah ada nih jabatannya sales dan total hadirannya 1 hari yang tadi kita absensi itu. Kemudian misalnya kita lihat gudang Tasikmalaya, tadi kan ada Chandra ya harusnya. Nah, dia ada nih detailnya Chandra masuk jam 10 lebih 7 dan pulang jam 10 lebih 7 juga. Kita lihat rekapnya. Nah, misalnya kita mau koreksi data absensi, gimana caranya? Kita klik aja ke detail lagi. Nah, di sini kan ada datang masuk ya. Kita hapus aja salah satunya, di swipe ke kanan. Yang pulangnya dihapus, oke. Nah, ini yang warna oranye ini artinya sudah kita koreksi ya. Kita lihat di rekapannya. Nah, dia jam kerjanya 0. Kemudian misalnya kita lihat bulan lain. Kita klik aja di tanggal sini Juli. Misalnya kita ubah ke Juni. Ataukah kita ubah juga ke Mei. Atau tahunnya bisa dirubah.
Ya, seperti itu kira-kira penggunaan master pegawai, master jabatan, absensi, dan cara melihat histori absensinya. Terima kasih.